Selamat malam, jumpa lagi dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita ada di tanggal 3 Juni 2021. Malam hari ini bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Dari tempat pelayanan saya, tempatnya di Delta Mas, saya akan mengundang narasumber di malam hari ini adalah Bapak Pendeta Fenty Sayo, ya dari Banten. Beliau adalah Wakil Sekretaris Majelis Daerah Banten GPDI Banten yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat malam Tante Yeni, dan selamat malam buat semuanya yang sudah hadir, yang setia mendukung program ini dan menyukai halaman ini. Tujuan kita adalah biarlah nama Yesus yang harus disampaikan. Lewat program ini kami hadir untuk membawa satu berita kebenaran firman Allah, bahwa nama Yesus, nama di atas segala. Oke. Dan saya percaya bahwa nama itu, nama yang luar biasa, yang terus menyertai kami dan menyertai saudara, terus ada dalam pelayanan. Keadaan hari-hari ini membuat banyak orang bisa takut. Tapi oleh anugerah Tuhan, program Suka-Sukamu Tuhan secara memang sudah hampir setahun lebih. Tetapi hari ini, kali pertama tahun lalu, menghadirkan Bapak Pendeta Steve Kumendong sebagai narasumber. Jadi, selamat malam dari Yunani yang sudah bergabung. Artinya, program Suka-Sukamu Tuhan lewat tayangan tatap muka sudah setahun berjalan. Ini berkat dukungan saudara. Saya percaya bukan karena saya, tapi berkat dukungan saudara bersama dengan tim doa yang saya tidak dapat membalas, tapi Tuhan yang mengerti bahwa apa yang mereka sedang kerjakan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, kami hanya memohon dukungan doa saudara supaya program ini terus untuk dapat menjadi berkat. Dengan ada banyak keterbatasan, tetapi kami percaya bersama Yesus kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kami akan melihat pertolongan Tuhan. Karena kami percaya pekerjaan ini adalah punya Tuhan. Proyek ini adalah punya Tuhan. Kami hanya sarana, dan saudara adalah teman-teman kami dan rekan-rekan kami yang terus bersama. Mari hari-hari ini membuat kita terus mencari Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Sambil menunggu narasumber kita, Bapak Pendeta Fenty Sayo dari Banten yang akan bergabung bersama dengan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan program ini kalau bukan Tuhan, kami tidak ada. Tetapi kami bersyukur kami punya Tuhan dan doa saudara yang membuat kami tetap berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Artinya perjalanan bersama dengan Tuhan akan membuat kita kuat. Perjalanan bersama dengan Tuhan membuat kita mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa kuat. Sebab itu kami bersyukur ada teman-teman, ada sahabat, keluarga, rekan sekerja yang terus mengekspos acara ini. Bukan kami,
Tapi kita mau hari-hari ini dari Yunani yang luar biasa setia. Ada Ibu Anita Husian, terima kasih. Di sini kami belajar mengerti bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Apa yang sedang terjadi kita melihat sudah mulai bergabung. Saya akan mengundang hambanya Pastor Sayo yang akan bersama dengan saya malam hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya program ini dalam kesederhanaan. Tetapi 1 tahun, waduh, mulai bergabung teman-teman dimanapun berada. Oke, wah, selamat malam. Malam, Pastor. Apa kabar, Pastor Fenty? Baru pulang dari Manado ini, Assalamualaikum. Haleluya. Terima kasih Pastor buat waktu lagi, kesempatannya yang ada malam hari ini. Ada dalam program yang sederhana, tapi saya percaya lewat hambanya Pastor Fenty akan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Tapi itu malam hari ini, setahun program ini, memang program ini sudah setahun lebih. Tetapi secara tatap muka menghadirkan narasumber hari ini 1 tahun. Tahun lalu Bapak Pendeta Steve Komendong yang menyampaikan. Tapi hari ini adalah Pastor Fenty. Terima kasih buat waktu dengan kesibukan yang ada. Tapi saya percaya malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti biasa kita akan berdoa. Pastor, saya akan berdoa baru saya serahkan ya Pastor. Ya, siap. Bapak Ibu mari kita berdoa supaya jaringan yang ada, supaya pesan Tuhan yang akan luar biasa yang kita terima malam hari ini akan memberkati saya dan saudara. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di malam hari ini. 1 tahun program Suka-Sukamu Tuhan dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Malam hari ini kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Urapi hamba-Mu Pastor Fenty yang akan berbagi kebenaran firman Allah. Berkati para pemirsa, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Fenty yang akan berbagi kebenaran firman Allah. Oke, selamat malam Pastor Aldi. Selamat malam. Ini kembali dapat berjumpa dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya. Mengucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa dan pendengar dari live streaming Suka-Sukamu Tuhan. Selamat menikmati firman Allah yang biar dapat memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan berbicara tentang gereja sebagai ranting dan Yesus sebagai pokok anggur. Amin. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 berkata ayat 1, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Lompat ayat yang ke-5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Yesus berbicara tentang pokok anggur ini kemungkinan hubungan dengan anggur yang mereka minum di dalam perjamuan. Dan kemungkinan yang lain bahwa Yesus berbicara tentang pokok anggur karena pada waktu mereka berjalan dengan murid-murid, mereka melewati perkebunan anggur. Sehingga Yesus mengangkat tentang rahasia daripada kebun anggur itu. Nah, ada beberapa prinsip gereja sebagai ranting. Yang pertama adalah gereja sebagai ranting, dia harus melekat pada pokok anggur. Dia harus melekat pada pokok anggur. Ini prinsip yang pertama. Sebab jika ranting tidak melekat pada pokok anggur, pasti ranting tersebut itu akan menjadi kering dan tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Itu akan dibuang ke dalam api.
Gambaran daripada gereja Tuhan, orang percaya, jikalau hubungan kita terpisah dengan Tuhan, itu artinya hidup kita tidak ada faedahnya. Hidup kita tidak ada arti apa-apa kalau kita terpisah dengan Tuhan. Itu sebabnya malam ini dan kesempatan ini juga saya mau beritahu bahwa jadilah ranting sebagai gereja yang terus melekat Amin. kepada pokok anggur. Jadilah orang percaya yang terus melekat kepada Tuhan yang Amin. adalah sumber segala-galanya. Yes. Sebab jikalau kita melekat kepada Tuhan, artinya hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi berfaedah. Hidup kita menjadi berguna. Karena Alkitab berkata, jikalau kita tidak melekat, hidup kita tidak ada arti apa-apanya. Dan berkat orang yang melekat dengan Tuhan di dalam Mazmur 91 berkata, coba kita tengok sebentar, Mazmur 91 di dalam ayat 14. Ini berkat orang yang melekat kepada Tuhan. Mulai ayat yang ke-14. Ayat 14 berkata demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi betapa pentingnya hidup melekat dengan Tuhan, karena berkat orang yang melekat dengan Tuhan dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Oh, haleluya. Tuhan sebagai penjaga yang tidak pernah tertidur akan meluputkan kita. Meluputkan dari apa? Meluputkan dari panas si jahat. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam pasal 91. Panas si jahat yang akan memanahkan hal-hal yang akan merusak kita, yang akan membuat kehidupan kita jauh dengan Tuhan. Tetapi, jikalau kita melekat dengan Tuhan, kita akan diluputkan. Itu berkat yang pertama. Dan berkat yang kedua, dikatakan, aku akan membentengi. Dia kota benteng yang akan membentengi kita, memelihara kita, menjaga kita. Selanjutnya, dia akan menjawab doa-doa kita. Oh, haleluya. Ayat 15. Dengan kata lain, dalam berbagai pergumulan kehidupan, berbagai pergumulan masalah yang kita hadapi, betapa pentingnya kita melekat. Karena Alkitab jelas berkata, kalau kita melekat dengan Tuhan, dia akan menjawab doa-doa kita. Bila kita berseru dan berdoa kepada dia. Dan selanjutnya, berkat berikutnya orang yang melekat, dikatakan, dia akan menyertai. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna nyata buat kita. Di tengah situasi, di tengah kondisi yang menakutkan hari-hari ini, kalau tanpa kita melekat dengan Tuhan, berarti tidak ada penyertaan Tuhan yang akan kita alami. Tetapi jikalau kita melekat dengan Tuhan, itu bahagianya kita melekat dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, selanjutnya dikatakan dengan panjang umur. Ada panjang umur diberikan kepada orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Dan ada janji keselamatan yang besar. Haleluya. Artinya gini, ada berkat ganda orang yang melekat dengan Tuhan. Ada janji selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, dia akan menjawab doa kita, dia akan menyertai langkah-langkah hidup kita, dia akan meluputkan kita. Namun ada janji yang lebih dahsyat lagi, itulah janji keselamatan. Hidup kita bersama dengan Tuhan di sorga. Makanya saya mau beritahu dalam kesempatan ini, program Suka-Sukamu Tuhan, mari umat Tuhan yang sedang mendengarkan kabar baik ini, yuk bawa hidup kita semakin melekat dengan Tuhan. Haleluya. Ada berkat-berkat limpah yang akan kita alami, bahkan ada berkat ganda yang akan didapatkan oleh orang yang melekat kepada Tuhan. Prinsip yang kedua tentang gereja sebagai ranting adalah
gereja itu bersedia dibersihkan. Dibersihkan berbicara tentang proses. Dibersihkan. Dalam ayat 2 dalam pasal 15 berkata demikian ya. Saya bacakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya Amin. ia lebih banyak berbuah. Wow. Haleluya. Lebih banyak berbuah. Amin. Jadi prinsip gereja sebagai ranting itu adalah bersedia untuk dibersihkan, bersedia untuk diproses supaya semakin menghasilkan buah, semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Seorang Yusuf, dia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Betul. Dan akhirnya oleh saudara-saudaranya sendiri membuang dia ke dalam sumur yang kering. Pengalaman sumur yang dia alami. Diangkat oleh saudara-saudaranya, dijual dia kepada pedagang Ismail. Sampai akhirnya dia ada di rumah Potifar sebagai seorang panglima besar. Kuasa diberikan kepada seorang yang namanya Yusuf. Dia melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba yang mengabdi di rumah daripada Potifar. Tetapi kita tahu persis bagaimana pengalaman atau cerita kehidupan daripada seorang Yusuf. Dia disukai oleh Mother Potifar gitu ya. Dia disukai, dicintai. Mungkin karena ketampanannya itu Betul. yang tampan malam hari ini. Haleluya. Dan tentunya dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh seorang yang namanya Yusuf. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, Yusuf dikambing hitamkan. Dia tidak salah, dia dinyatakan bersalah. Tetapi itulah proses kehidupan. Sampai akhirnya dia melewati pengalaman penjara. Sudah lewati pengalaman sumur. Sudah lewati pengalaman penjara. Namun pada akhirnya karena dia bersedia dibersihkan, dia bersedia diproses. Singkat cerita saya mau beritahu bahwa akhirnya dia mengalami promosi Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi orang penting di istana pada saat itu oleh karena dia bersedia untuk diproses. Kalau saja kita umat Tuhan bersedia untuk diproses, saya meyakini bahwa di balik daripada proses itu ada promosi Tuhan. Di balik proses itu ada kuasa, ada kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat contoh yang lain. Ada Abraham, ada Ayub. Ayub orang yang kaya, orang yang saleh, dia soleha gitu ya. Dia saleh banget gitu. Dia saleh banget. Saleh itu artinya dia beribadah. Dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk melewati satu pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Bisa dibayangkan, harta dan kekayaannya habis. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Proses yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya Alkitab berkata anak-anaknya semuanya meninggal. Istri yang sebetulnya berperan sebagai penolong di tengah kesusahan yang dihadapi oleh seorang Ayub, yang memberikan motivasi, kekuatan, dorongan kepada Ayub, semestinya itu yang harus dia lakukan. Tetapi justru istri menyuruh dan mendesak dia agar supaya dia menyangkal Tuhan yang disembah oleh dia. Dan berkata, masihkah engkau menyembah Allahmu? Kutuki saja Allahmu. Namun Ayub dalam kesadarannya dia berkata, masa kamu mau menerima apa yang baik saja dari Tuhan, tetapi apa yang tidak baik yang Tuhan izinkan, terima saja. Hadapi saja kenyataan yang terjadi. Makanya Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku pun pulang dengan telanjang. Aku datang dengan tidak membawa apa-apa, aku pulang dengan tidak membawa apa-apa. Ini respon daripada seorang Ayub di tengah ujian dan proses kehidupan.
Teladan ini yang harus kita ambil sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, agar supaya di tengah proses kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini, mungkin kita melewati lembah kekelaman, lembah air mata, bahkan pun lembah bayang-bayang maut, tetapi dalam keadaan itu, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan dan mempercayai bahwa di balik dari segala proses kehidupan, ada kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat yang akan Tuhan nyatakan. Ada kedahsyatan Tuhan yang akan Dia kerjakan. Yang terpenting adalah kita kuat di masa proses kehidupan itu. Makanya di dalam kitab Ayub berkata, seandainya engkau memuji aku akan timbul seperti emas. Ini kan dahsyat sekali. Seandainya Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu tidak akan membuat saya mundur. Itu tidak akan membuat saya tinggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tetapi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, memacu, mendorong saya untuk semakin giat di dalam Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan terlebih semakin cinta Tuhan. Haleluya. Amin. Yang penting dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab berkata, Ayub mengalami pemulihan Tuhan. Allah mengembalikan apa yang hilang dalam hidupnya. Allah lipat gandakan berkat diberikan kepada Ayub. Luar biasa. Saya meyakini pun demikian. Kalau saja kita berperan sebagai gereja yang adalah ranting, yang mau melekat dan mau bersedia diproses oleh Tuhan, saya percaya tujuan daripada proses itu untuk mengalami promosi Tuhan. Tujuan daripada proses itu untuk Tuhan bawa kita kepada pengalaman yang jauh lebih indah. Bahkan kepada hal-hal yang belum pernah kita alami, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, itu yang akan Tuhan nyatakan. Itulah Tuhan kita yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi umat Tuhan, pendengar live streaming suka-sukamu Tuhan, yuk bangun kehidupanmu yang mau terus melekat dengan Tuhan dan bersedia diproses. Karena percaya lagi ini, di balik daripada apa yang Tuhan izinkan, ada kemurahan Tuhan di sana. Amin. Dan bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, 3 poin saya sharingkan pada malam hari ini, hendak menjadi berkat dan kekuatan bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya di ayat sama. Prinsip-prinsip gereja sebagai ranting, dan yang ketiga adalah ranting itu harus menghasilkan buah yang lebat. Ranting itu harus menghasilkan buah. Pertama, ranting itu harus melekat dengan pokok anggur. Yang kedua, ranting itu harus bersedia dibersihkan, diproses supaya lebih banyak buahnya. Nah, dan yang ketiga, harus menghasilkan buah yang lebat. Harus menghasilkan buah yang lebat. Karena Alkitab berkata, di dalam ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Harus menghasilkan buah yang lebat. Dengar baik, buah di sini berbicara tentang mutu rohani. Buah di sini berbicara tentang kualitas rohani seseorang. Dengan kata lain, sebagai ranting, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, suka atau tidak suka, kita harus menjadi anak Tuhan yang berbuah, anak Tuhan yang memiliki kualitas rohani yang hebat, yang dahsyat. Karena apa? Karena Yesus datang kali yang kedua, Yesus tidak pernah tertarik kepada gereja yang kanak-kanak rohaninya. Yesus datang kali yang kedua, Yesus tidak pernah tertarik kepada gereja Tuhan yang rohaninya itu cetek. Rohaninya itu cetek gitu. Tetapi Yesus datang mencari gereja yang berkualitas. Gereja yang bermutu di mata Tuhan.
Ya itulah Amin. gereja yang dewasa. Gereja yang berbuah berbicara tentang gereja yang berbuah dewasa, gereja yang matang dan gereja yang sempurna. Itu. Nah, kalau kita menghasilkan buah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bermutu, saya percaya kita akan menjadi gereja yang melayani. Amin. Kita akan gereja melayani. Melayani itu adalah kehormatan bagi saya dan saudara. Kita akan menjadi gereja anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk setia beribadah, setia melayani, setia dalam hal memberi, jujur dalam hal mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Itulah ciri gereja yang dewasa. Bahkan kita akan menjadi gereja yang setia sampai akhir hidup kita. Karena langkah awal itu penting. Tetapi untuk apa ada langkah awal kalau engkau tidak mengakhirinya dengan baik? Engkau harus menunjukkan sikap yang setia sampai akhir. Karena kita berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan mendapatkan keselamatan. Ini berbicara tentang kesetiaan. Amin. Ini berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan ilahi. Kesetiaan yang tidak lekang oleh panas, yang tidak lapuk oleh hujan. Kesetiaan yang tidak akan mundur dari Tuhan walaupun ada badai yang besar yang datang menerpa kehidupan rohaninya. Kesetiaan ilahi adalah kesetiaan yang terus bergerak maju sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Itu gereja yang dewasa kan? Nah, yuk kita jadi umat Tuhan yang menghasilkan buah. Jadi anak Tuhan yang benar-benar punya mutu, punya kualitas rohani. Amin. Yang memiliki kedewasaan yang penuh. Sekali lagi saya mau beritahu, karena Yesus tertarik dengan gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa. Siapakah gereja yang dewasa? Saya dan saudara harus menjadi gereja yang dewasa, yang siap menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Amin. Dan kita akan menikmati janji-janji sorga. Jadi janji Allah itu bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi janji Allah akan menjadi satu kenyataan. Yang terpenting, kita harus menjadi gereja yang berbuah, yang bermutu, dan yang dewasa di dalam Tuhan. Demikian Pastor Aldi, renungan firman Tuhan. Luar biasa. Malam hari ini spirit yang baru kembali dilepaskan bagi saya dan saudara. Saya percaya bukan hanya jadi gereja yang kerdil ya, Pastor ya. Jangan jadi kita seperti orang Manado bilang bunga bonsai. Bunga apa itu? Selama ya. Artinya hari-hari ini kita harus menjadi gereja yang dewasa karena kita percaya bahwa kita ada di ujung akhir zaman dan kita melihat contoh seorang Yusuf yang luar biasa yang kembali saya katakan sudah banyak kali kita dengar tapi menjadi rema buat malam hari ini bagaimana Yusuf menjadi seorang yang dewasa. Kalau kita tahu perjalanan Yusuf harus dibuang, harus dijual, harus difitnah tadi kalau saya tidak salah ya. Sama tante itu ya, tante ya. Ya. Memang tante ini kita belajar dari Yusuf. Bagaimana dia konsisten, dia ada. Boleh menjadi pertanyaan malam hari ini, Pastor? Siap. Kenapa ada banyak hal yang kita melihat bisa gereja tidak menjadi dewasa, karena keadaan situasi, kenapa Pastor? Sehingga gereja ya masa bodoh. Ada orang. Begini Pastor. Di dalam hidup kita ada kekuatan yang besar yang mempengaruhi kita. Ada dua kekuatan besar atau ada keinginan besar. Keinginan roh dan daging yang selalu bertentangan gitu kan, yang selalu bertentangan. Makanya kan Alkitab berkata kita harus berjaga dan berdoa, roh penurut tapi daging menjadi lemah. Nah, makanya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, melatih diri kita untuk menjadi dewasa pada waktu kita mempraktekkan 4M. 4M itu kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan,
dan membagikan firman Tuhan yang biasa Pastor Aldi lakukan sampai sekarang ini kan. Bagikan share firman Tuhan. Saya percaya banyak orang yang diberkati dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita mempraktekkan 4M ini, saya percaya itu akan menjadi dasar dan kekuatan bagi kita untuk terus bergerak maju sampai kepada kedewasaan rohani. Kalau saja kita tidak pernah melakukan itu, kita akan menjadi lemah dan kita akan sulit bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Begitu Pastor Aldi. Wow, saya percaya malam hari ini luar biasa kebenaran firman Allah yang dibagikan malam hari ini. Memang ketika 4M kita harus ada yang pertama kita membaca. Ada orang berkata, gimana saya membaca? Hari ini buat saya, kita seperti gampang banget untuk membaca Alkitab. Kita harus di mobil atau di motor atau di angkot pun. Waktu zaman lalu sulit kita baca Alkitab di angkot. Tetapi hari ini dengan gadget, saudara di handphone saudara ada Alkitab. Apakah kita mau gunakan gadget kita untuk kita baca firman? Ya, Pastor? Seringkali kita menangis, Pastor, kalau kita lihat di satu gereja, ketika jemaat atau anak muda datang ke gereja, dia baca, bukan hanya baca Alkitab, tapi main game hari-hari ini. Tapi saya percaya renungan hari ini, kita gereja harus berbuah. Dan gereja hari-hari ini dituntut dengan banyak hal. Kita tidak akan berbuah tadi 4M tidak dilakukan hari-hari ini. Saya percaya kita akan seperti ikan yang mati, akan terbawa dengan arus. Tapi kalau kita ada ikan yang hidup, arus apapun tantangan, arus yang luar biasa yang dihadapi Yusuf ketika godaan dari istri Potifar. Tapi dia hidup, akhirnya dia bisa lewati. Pastor, boleh satu lagi? Kerinduan pastor sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, ya, saya tahu pastor adalah wakil sekretaris majelis. Apa sih yang ada di pemikiran pastor untuk gereja untuk benar-benar berbuah hari-hari ini? Sebagai gembala, sebagai pemimpin. Tentunya sebagai hamba Tuhan, lebih khusus sebagai gembala sidang ya, sebagai gembala sidang punya tanggung jawab yang sangat besar yang berhubungan dengan Tuhan tentunya ya. Sehingga harapan saya agar supaya jemaat-jemaat yang khusus yang Tuhan percayakan saya layani itu menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh dewasa dan benar-benar menghasilkan buah yang lebat di hadapan Tuhan. Dan di hari-hari ini tentunya apalagi di tengah pandemi kan yang sedang terjadi, di tengah pandemi juga tantangan yang baru yang terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan kita harus jujur bahwa di tengah pandemi ini banyak orang yang menjadi lemah oleh keadaan ini. Betul. Banyak orang yang akhirnya ada yang masih takut untuk datang beribadah gitu kan. Dan di satu sisi bahwa iblis bekerja dengan luar biasa dan menumpangi pandemi ini atau menyusup lewat pandemi ini dan menaburkan benih-benih ketakutan, kecemasan, sehingga pada akhirnya tidak sedikit yang menjadi lemah dan tidak bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Namun sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya tentunya berusaha, berupaya, berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat petunjuk dari Tuhan untuk bagaimana caranya untuk membuat jemaat-jemaat yang bertumbuh sekalipun di tengah pandemi. Tentunya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Amin. Sehingga benar-benar lewat taburan-taburan firman yang diberikan, itu benar-benar yang menjadi kekuatan. Karena kan saat ini kita sudah tidak ada kunjungan lagi. Belum ada kunjungan-kunjungan yang biasa kita lakukan gitu kan ya. Yang biasa kita lakukan, di mana kita datang berkunjung dan mendoakan, ada jemaat-jemaat yang sakit, ada yang lemah, ada yang dalam pergumulan dulu yang mungkin sebelum pandemi kita lakukan. Namun situasi dan keadaan yang membuat pada akhirnya kami pending dulu gitu kan, karena di satu sisi juga kita harus mendukung program pemerintah
Tetapi tak lepas kami berdoa dan juga berusaha dengan petunjuk Tuhan untuk menaburkan benih firman Allah yang menguatkan mereka, meneguhkan mereka, agar supaya harapannya gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk terus bertumbuh di tengah pandemi ini. Dan tentunya harapan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, agar supaya umat-umat Tuhan dimanapun berada, di kota, di desa, di pelosok manapun, jangan sampai pandemi ini membuat kehidupan kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai pandemi menjadi penghalang untuk kita terus bergerak maju di hadapan Tuhan, ya. Tapi saya berdoa agar supaya tengok dan lihatlah bahwa ini terjadi bagian daripada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Melihat bagaimana kualitas rohani kita. Apakah kita memiliki iman yang murni atau iman yang imitasi? Itu akan teruji lewat pandemi. Itu akan teruji. Makanya saya berdoa, lihatlah segala sesuatu yang terjadi ini adalah seizin Tuhan yang melatih kita agar supaya jangan kita tinggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, bahkan sampai kita kendor iman kita karena pandemi. Wah, kita harus tetap maju. Saya mengalami satu sekolah kehidupan yang nggak mudah lewat pandemi ini. Tetapi justru lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi, semakin mendorong saya semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Amin. Karena prinsipnya hidup kan hanya karena kemurahan Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan kan? Hidup punya kemurahan Tuhan. Bisa bayangkan Tuhan cuma kasih kesempatan sebetulnya cuma 20% hidup. Tapi pada akhirnya saya masih bergerak sampai sekarang. Amin, amin. Makanya saya terus bergerak di dalam satu pelayanan lebih serius, sungguh-sungguh, dan membangun kehidupan rohani yang semakin matang dan dewasa. Amin. Demikian, Pak. Wow. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pengalaman Pastor Fenty beberapa bulan lalu sempat ada di program Suka-Sukamu Tuhan, bagaimana beliau mengalami COVID, tapi harapan hanya 20%, tapi hari ini saya lihat semakin gemuk, penuh dengan sukacita. Pas pulang dari Manado, saya lihat KKR luar biasa, berapi-api, dan saya percaya ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, akan ada spirit-spirit yang baru, ada hal-hal yang dahsyat yang kita akan terima. Kenapa? Itu menjadi pengalaman kita. Kalau kita tidak punya pengalaman dengan hal-hal begitu, saya percaya kita akan biasa-biasa. Tetapi lewat situasi hari-hari ini membuat kita semakin yakin bahwa firman Allah ya dan amin. Ya, apa yang sedang terjadi hari-hari ini buat saya semakin enjoy, ya. Tapi semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin kita lebih mengandalkan Tuhan. Karena keadaan hari-hari ini, saya pikir melihat keadaan tidak lama lagi Tuhan datang, membuat saudara dan saya akan menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang berbuah. Dan saya percaya malam hari ini, terima kasih Pastor Fenty. Ada statement terakhir Pastor untuk teman-teman yang ada di situasi hari-hari ini untuk sama-sama kita bertumbuh? Ya, prinsip gereja sebagai ranting, kembali saya mau katakan kita harus menjadi gereja yang melekat dengan Tuhan. Karena kalau kita melekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan suplai makanan, gitu kan? Sehingga suplai makanan, sehingga kita akan terus beranjak, bergerak maju, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan bersedia dibersihkan, bersedia untuk mengalami proses kehidupan apapun yang terjadi, dan yakini di balik proses itu ada kemuliaan Tuhan yang hebat, dahsyat yang akan dia kerjakan. Dan tentunya kita harus menjadi gereja yang menghasilkan buah yang lebat. Nah, itu berbicara tentang buah-buah pertobatan, buah-buah roh, yang kalau mau dibahas ini kan itu panjang sekali. Kita harus demikian, sehingga makin hari kita semakin sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Makin hari Tuhan mendapatkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan kesenangannya Tuhan.
makin hari kita semakin disukai Tuhan, disukai orang banyak gitu kan. Sehingga kita bisa bebas untuk bergerak, menjadi saksi dimanapun kita pergi berada, menyampaikan tentang kebesaran Tuhan dimanapun kita hadir. Saya lihat Pastor Ardi baru pulang lagi pelayanan gitu ya, mengajar di sekolah kita, dahsyat sekali, luar biasa. Ini karena memang panggilan Tuhan. Terus bergerak maju, nggak berhenti gitu untuk melayani Tuhan. Itu yang harus kita lakukan juga. Sampai pada akhirnya kita matang secara rohani. Dan siap menyambut mempelai pria Yesus Kristus yang akan datang sambut kita sebagai mempelai wanita secara universal. Gereja secara umum, kita menjadi gereja yang siap dan matang secara saya percaya malam hari ini luar biasa firman Allah. Saya dan saudara siap menanti kedatangan Tuhan. Ya, saya percaya saudara tidak akan ragu kapan dan waktunya, itu urusan Tuhan. Urusan kita hari ini bergerak, lakukan apa yang Tuhan mau selama Tuhan masih beri kesempatan. Tadi saya katakan saya tangkap menjadi rema 20% ya. Untuk bisa hidup lagi Pastor Fenty. Tetapi kalau hari ini Pastor Fenty ada, saya percaya ada proyek besar, ada program yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Dan saya percaya hal yang besar, karena apa? Saya pegang Filipi bahwa Paulus pernah berkata, mati adalah satu keuntungan, tetapi kalau aku masih hidup, aku ingin menghasilkan dan buah. Dan bukan waktunya kita bermain, tapi waktu kita serius, dan apa yang ada di tanganmu, lakukanlah untuk Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Pastor Fenty. Tuhan memberkati, salam buat keluarga. Di akhir program ini, kalau bisa, berdoa untuk acara menutupi program kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mengucap syukur lewat program. Terima kasih. Firman Allah sudah ditaburkan. Dahsyat Engkau. Firman Allah itu tertanam di dalam tanah hati kami yang paling dalam. Itu bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi firman itu terimpartasi bagi kami. Kami mengalami kuasa dari firman Allah dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sedang menyaksikan program ini, yang sedang sakit, jangan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan di dalam persoalan rumah tangga, persoalan bisnis, persoalan pribadi, apapun yang sedang dihadapi, hamba-Mu doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang sukar, dan bagi Allah tidak ada yang sulit. Engkau Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan, dan Engkau juga Allah yang sanggup mengerjakan apa yang tidak dapat kami kerjakan. Berkati Pastor Aldi, suami istri, anak-anak, dan juga Engkau berkati pelayanannya. Engkau memberkati program suka-sukamu Tuhan, sehingga jadi berkat dimanapun saja berada. Semua bagi hormat, kemuliaan, keagungan Tuhan punya nama saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Fenty, Tuhan berkati. Selamat malam. Sukses. Jumpa, jangan lupa hari Senin jumpa dengan Pastor Fenty di Pantai Costa Heranlah bersama dengan tim Pantai. Jam 7 malam. Ada berkat keluarga. Oke. Puji Tuhan, saya percaya malam hari ini saya terima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib ya. Di hari-hari ini membuat kita lebih intim dengan Tuhan, lebih luar biasa. Terima kasih teman-teman tim doa. Ada dari Yunani juga yang terus mendukung program ini hadir. Ada Ibu Marlan Siombing, Ibu Yeni. Ada dari mana ini semua ya, sekali lagi GPD, Stanley GPD. Dan saya percaya besok pagi kita ada Bapak Pendeta Silas Sitorus, dan besok malam kita ada
Bapak Joni Pardede, ya, lewat Zoom meeting, Bapak Ibu yang akan ikut lewat Zoom meeting, Bapak Joni Pardede yang akan menjadi pembicara dalam program ini, dalam program Suka-Sukamu Tuhan kita biasa jam 8, kita akan mulai jam 7, nanti sudah akan disampaikan linknya, seperti link biasa, link Zoom meeting 8730 179422. Ya, paspornya adalah SSMT, Suka-Sukamu Tuhan. Dan saya percaya nanti malam ada bersama dengan anak saya dan istri saya dalam program doa. Ya, kami sudah rutin di jam 12, 11.30 atau setengah 12 kami mengerjakan karena kami percaya setiap tadi seperti firman Allah bahwa kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau berbuah. Apapun yang terjadi, mari dukunglah program ini. Dan saya percaya karena kemurahan Tuhan, dan kita akan masih dalam kondisi untuk mengatur supaya di tiap 2 jam kita akan menghadirkan narasumber. Walaupun saya tidak ada, tapi ada teman-teman yang akan bersama dengan kita. Sampai jumpa dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Apa yang ada di tanganmu, lakukanlah untuk Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, biarlah dia semakin besar dan kita semakin kecil. Dan kita semakin berbuah di dalam Tuhan.